kan, diwarnai dengan kasih kan. Tetapi kemudian Iya, Pak. ketika ibu masak untuk catering, yang nomor satu kasihnya atau pesanan untuk dapat Duitnya. uang. Nah, itu. Ibu bisa masak itu pemberian Tuhan apa enggak? Iya. Iya, jelas. Mm. Nah, kemudian orang bisa berbahasa roh, orang bisa bernubuat. Ini juga pemberian dari Allah, itu juga karunia Allah. Tapi orang yang memilikinya belum tentu dia punya kasih. Sekarang begini, saya mengajar kitab suci, ya. Kemudian ini campurannya agak agak rumit ini ya. Saya bisa mengajar semata-mata supaya dapat uang, tapi saya juga bisa mengajar karena memikirkan umat, memikirkan gereja, dan saya tahu Tuhan menghendaki. Dua hal, pekerjaan yang sama, hal yang sama dikerjakan. Yang pertama, ada yang bisa diwarnai dengan kasih, ada yang tanpa kasih. Jelas kalau ini ngomongin firman Allah, saya bisa mengajar dengan Iya, penuh kasih iya. kepada orang lain, supaya umat ngerti isi kitab suci, saya menemani umat belajar, tapi juga bisa, pokoknya ngajar, gitu. Yang penting dapat uang. Nah, begitu saja. Hmm. Nah, kasih menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi dasar menggunakan semua pemberian Tuhan. Sekarang begini, oke, mungkin ada yang kalau bikin mujizat, membuat begini dan begitu, itu kan harusnya pemberian dari Tuhan. Iya, Bapak dan Ibu, dan ada itu yang kan bisa membuat hal-hal tampak sebagai mukjizat, tapi bukan pekerjaan dari Tuhan, dan bukan untuk Tuhan, bukan karena mengasihi. Ada orang yang bisa mengusir roh jahat atas nama Tuhan? Enggak. Bisa mengusir roh jahat. Oke, nyebut-nyebut nama Tuhan. Tapi tanpa mengasihi bisa? Bisa. Ketika saya sedang ada di panggung dan saya sedang mencari popularitas, saya ingin tampak bahwa saya punya kuasa untuk mengusir roh jahat. Maka yang saya melakukannya bukan karena saya mengasihi orang yang kerasukan itu, tetapi karena saya ingin populer. Nah, itu bukan karena kasih. Terus, kenapa? menurut saya karunia-karunia itu nggak bisa didapat kalau kita nggak ada relasi yang baik dengan Tuhan gitu loh, Pak. Maksudnya. Karunia yang mana? Ya, bernubuat misalnya. Hmm. Terus apa ini kan kalau membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Maksud itu nggak ada kasih sih Pak, nggak mungkin toh Pak. Gitu loh maksud saya. Kok Sekarang bertolak belakang? saya gunakan ilustrasi mulai dari yang sederhana. Harusnya orang kalau memasak itu pakai kasih apa enggak? Kemudian, Ibu mau contoh yang paling ekstrim, menyerahkan nyawa. Bapak Ibu pernah ketemu orang tawuran? Orang maju perang. Orang tawuran, orang maju perang. Apakah semua yang maju perang mempertaruhkan nyawa? Itu karena kasih? Belum Oh, tentu. Kemudian, oh gitu. berikutnya lagi, ketika orang memiliki karunia, saya sebut tadi ya, bernubuat. Bernubuat itu menyampaikan firman Allah. Apakah orang yang Iya, menyampaikan firman Allah dengan sendirinya orang itu punya kasih? Kalau orang tidak punya relasi baik dengan Allah, apakah bisa menerima karunia ini? Ibu kalau membaca eh, Korintus bab 12, bab 13, Ibu akan ketemu orang-orang yang terima karunia itu sombongnya minta ampun. Hmm? Sudah membaca lengkapnya atau cuma 3 ayat ini? iya 3 ayat itu. Nah, itu kalau membaca bab 12, bab 13, Paulus sampai harus menjelaskan satu roh berbagai karunia karena masing-masing yang punya terima karunia, apalagi yang berbicara bahasa lidah, itu berlaku sombong terhadap yang lain. Orang yang terima karunia Hmm. bahasa roh bisa sombong. Lah ini yang kita dari dulu juga sudah ada.
Dan Paulus mengingatkan, kalau terima karunia bernubuat, nah itu yang lebih penting. Kenapa? Nubuat itu berguna untuk membangun. Nah, itu penting. Tapi kemudian bisa jadi orang menerima karunia-karunia itu, Bapak Ibu, karena namanya karunia. Itu kan terserah Tuhan mau memberikan kepada siapa. Sekarang begini saja deh. Em, Bapak Ibu tolong mengingat, Bapak Ibu pernah nggak dibantu oleh orang yang menurut Bapak Ibu nggak benar orangnya? Menurut Bapak Ibu orang ini nggak benar, tapi orang ini beneran nolong saya. Orang itu mendapatkan karunia untuk mengasihi. Kemudian ada pertentangan di dalam gereja, bukan 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 gerejanya ya. Eh, Gini, ada yang harusnya terima karunia ini harusnya orang yang suci, udah gitu ya. Bapak Ibu pernah nonton film Stigmata apa enggak? Film Stigmata. Pertanyaannya, yang Padre Pio. menerima stigmata itu siapa dalam film yang berjudul Stigmata? Jadi bukan Franciscus Assisi, bukan. Film yang judulnya Stigmata. Yang terima, Ya, saya nggak lihat. yang bukan Padre Pio, tapi yang menerima karunia stigmata itu adalah seorang pelacur. Saya tidak mengatakan ini soal benar apa enggak salah. Di dalam gereja Katolik, banyak yang berpandangan seperti Ibu tadi. Harusnya yang terima karunia ini atau karunia itu adalah orang-orang suci. Tapi yang namanya karunia, terserah Tuhan mau memberikannya kepada siapa. Kemudian, kalau orang sudah menerima karunia itu, apakah kemudian orang itu akan rendah hati terus, suci terus? Enggak. Kalau enggak waspada, kalau enggak hati-hati, yang terima karunia, mulanya dia baik-baik saja, rendah hati, tapi kemudian ketika tahu bahwa karunia itu mendatangkan uang untuk dia, maka dia bisa berubah. Tidak lagi berpikir Oh, tentang sombong. menggunakan karunia untuk mengasihi, tetapi untuk mencari uang. Nah, dalam kehidupan manusia, kehidupan orang beriman itu banyak terjadi. Itu, Bu. Tapi kalau nanyanya satu Pak, ayat, makasih. nanyanya penjelasan tiap ayat dari Kejadian bab 1 ayat 1 sampai Wahyu bab 22, gimana ini nanti jawabnya? Enggak. Ya kan Pak, pinter Pak. Otaknya berbulat-bulat aja. Bisa Ya, aja semuanya jawab. Lihat. Enggak, saya banyak yang saya Ada. enggak tahu. ya. Oke, baik. Terima kasih Om Leni untuk pertanyaan pertamanya. Sebelum dilanjut, kita dengarkan pertanyaan dari Pak Oki. Silakan Pak Oki. Ibu Herlina dan Ibu Neni tahan dulu ya. Ya, ya. Masih di mute Pak Oki. Masih di mute. Iya, Selamat silakan malam, Pak Oki. Pak. Ya, Eh, malam, Mbak. Pertanyaan saya ini, Pak, banyak orang-orang pilihan Allah ya, seperti Raja Saul. Dia sebetulnya kan sebelum jadi raja adalah orang yang rendah hati. Mau dipilih jadi raja aja dia bersembunyi, berusaha menghindar. Tapi akhirnya dia jatuh sampai bunuh diri, dan kemudian keturunannya pun habis. Saya mendapat kesan tuh bahwa Allah tadinya begitu mencintai, memilihnya, tapi kemudian sampai akhirnya seperti Allah membencinya, habis seluruh keluarganya. Begitu juga dengan Daud yang tidak mau membunuh orang yang mau membunuhnya, tapi kemudian sampai hati membunuh orang yang begitu setia kepada dia. Kemudian juga Salomo yang diberi kebijaksanaan sedemikian rupa sehingga menjadi orang yang paling bijaksana bisa jatuh. Kemudian pilihan Tuhan Yesus sendiri, Petrus, Yudas, yang setiap hari ada bersama Tuhan Yesus. Mendengar sabda, Tuhan tuh lebih banyak daripada saya. Saya cuma bisa mungkin baca yang ada di Alkitab, tapi mereka kan mendengar lebih banyak, lebih lengkap. Bisa jatuh juga. Bahkan Yudas sampai mati bunuh diri seperti Saul juga begitu. Kemudian juga Imam Eli dan Samuel, mereka dekat dengan Allah. Tapi anak-anaknya jadi jahat.
Nah, untuk menghindari tragedi-tragedi seperti ini agar tidak terjadi kepada saya tuh bagaimana ya Pak ya? Semua sudah dibaptis, gitu ya. Kemudian semua juga sudah menerima Roh Kudus waktu baptis, kemudian waktu menerima sakramen ini ya, penguatan. Tapi kemudian ya tetap saja manusia masih tetap punya kemungkinan untuk jatuh bahkan terjun dalam dosa. Nah, kemudian ada hal-hal yang membuat manusia bisa sampai masuk dalam situasi yang seperti itu. Sebabnya bisa bermacam-macam, berbeda-beda. Saul itu tidak taat. Pertama-tama karena dia sangat takut. Kenapa? Ini pasukan Filistin sudah siap berperang. Orang-orang Israel juga sudah siap, tapi Samuel belum datang. Padahal sebelum perang mereka harus mempersembahkan korban. Yang bisa mempersembahkan korban hanya Samuel sebagai imam dan nabi. Ya, kemudian karena pasukannya sudah mulai berbencar, bubar, maka kemudian Saul mempersembahkan korban. Jadi kemudian Samuel pun datang tidak pada waktunya. Dia lambat. Kemudian Saul menjadi tidak taat lagi ketika perang lawan orang Amalek. Dalam perang lawan orang Amalek, perintah Tuhan jelas. Tetapi ketika maju berperang, Saul harus memimpin pasukan dan kemudian walaupun dia raja, dia khawatir dengan anak buahnya yang ya ambil keputusan sendiri untuk membawa jarahan, sementara Saul tahu itu dan tidak berani melakukan tindakan. Itu sudah ketemu penyebab yang berbeda kan? Kemudian Daud. Ya, Daud. Kenapa dia sampai membunuh? Di dalam hal-hal tertentu Daud sangat kuat. Sangat kuat. Sangat cerdik, sangat terampil, dan kemudian sangat taktis. Tapi ketika berhadapan dengan keluarganya, dengan istri, dengan anak-anaknya, tampak Daud lemah sekali. Anak pertamanya, Amnon, memperkosa ya adik satu bapak beda ibu. Daud diam. Kakak dari Tamar yang diperkosa, namanya Absalom, berdendam. Dendam. Dan kemudian setelah beberapa waktu, dia Absalom membunuh Amnon. Terus Daud diam saja, nggak ngapa-ngapain. Absalom pergi ke rumah opa dari mamanya. Opa dari pihak mama pergi ke Filistin. Didiamkan juga. Kemudian bukan Daud yang memanggil Absalom pulang, tetapi Yoab panglimanya yang membujuk Daud supaya pulang. Membujuk Absalom supaya pulang. Absalom pulang 2 tahun nggak disapa sama bapaknya. Diam saja. Sampai orang lain harus menegur. Nah, kemudian ketika soal yang kelemahan Daud yang nggak bisa dikendalikan juga rupanya, Bapak Ibu nanti silahkan periksa di 2 Samuel bab 3, Bapak Ibu akan ketemu. Daud itu istrinya berapa, selirnya berapa. Waktu di Hebron, pindah ke Yerusalem, ambil beberapa istri, beberapa selir juga. Tapi ketika melihat seorang perempuan sedang mandi, dia seperti lupa segalanya. Nah, kita bisa mengatakan di situ Daud ini kita lihat kelemahan. Kalau kemudian melihat Petrus yang menyangkal Yesus, orang yang malam sebelumnya malamnya mengatakan aku berani mati, aku siap mati bersama denganmu, dini hari sudah mengatakan aku nggak kenal sama itu.
Kenapa? Kalau membaca yang di Injil Yohanes, kita akan tahu kenapa Petrus sampai menyangkal. Orang yang mengatakan berani mati untuk Yesus, tapi kenapa kok kemudian menyangkal? Takut karena dia sedang berada di rumah orang, di tempat tinggal orang yang dia potong telinganya tadi malam. Kemudian Yudas. Kenapa Yudas sampai berkhianat? Nah, banyak orang Katolik langsung menuduh Yudas pengen dapat uang dari menjual Yesus. Kalau Yudas pengen menjual Yesus dan hanya mau dapat uang, ngapain dia bunuh diri? Kenapa harus bunuh diri? Oh ya, catatan. Saul itu bukan bunuh diri. Enggak, Saul bukan bunuh diri. Saul sedang ada dalam peperangan, ya. Kemudian dia sudah luka parah, lalu diambil pertimbangan. Kalau sampai aku jatuh ke tangan musuh dalam keadaan hidup, sudah pasti aku akan dipermainkan. Mendingan, ya dia minta pembawa senjatanya membunuh dia, tapi dia nggak mau. Dan yang kemudian dilakukan oleh Saul adalah menjatuhkan diri di atas tombak. Tujuannya bukan bunuh diri, tapi dia dalam situasi peperangan, dia juga harus menjaga kehormatan kerajaannya dong. Dalam keadaan hidup, luka parah, diangkut ke kerajaan musuh, wah itu akan sangat menakutkan. Nah kemudian Yudas, kembali ke Yudas, seringkali yang dituduhkan itu seperti itu. Yudas menjual Yesus. Sekali lagi kalau tujuannya mau dapatkan uang, nggak peduli dengan Yesus, ngapain dia bunuh diri? Ketika kita melihat Yudas yang bunuh diri, dan kemudian sebelum bunuh diri mengembalikan uang itu, kita bisa menduga Yudas menyesal sekali. Kenapa kok Yudas menyesal? Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melihat latar belakang Yudas. Ada yang mengatakan begini, Yudas Iskariot. Ada yang memahami itu laki-laki, Keriot itu nama kampung. Yudas seorang pria dari kampung Keriot. Tapi yang lain lagi mengatakan kata Iskariot itu dari kata Sikarius. Sikarius itu adalah belati dan ini digunakan untuk menyebut kelompok perlawanan orang Yahudi. Kelompok perlawanan orang Yahudi yang melakukan perang gerilya, membunuh tentara Romawi bukan dalam perang terbuka, tetapi dengan menyelipkan belati di balik jubah, kemudian mereka akan mendatangi keramaian, jadi mengambil situasi ketika orang sedang ramai, dan kemudian mereka akan menikam prajurit Yahudi Romawi yang ada di sekitar situ, dan sesudah itu dia akan bersembunyi di balik kerumunan orang banyak. Orang seperti itu di antara 12 murid masih ada Simon, orang Selot. Dan suasana perlawanan seperti itu di zaman Yesus banyak sekali. Bukan hanya Yesus yang disebut Mesias. Ada orang-orang Yahudi yang dianggap sebagai Mesias dalam arti yang mereka pahami sebagai pemimpin yang akan menggerakkan orang Yahudi perang lawan Roma. Sesudah Roma diusir, maka mereka akan bisa mendirikan kerajaan Israel. Nah, salah satu kemungkinan penjelasan mengapa Yudas berkhianat. Bapak Ibu silahkan mengikuti Yesus yang masuk ke Yerusalem dengan diiringi oleh banyak orang. Sebagai seorang yang terlibat dalam perjuangan, orang-orang seperti Yudas akan berpikir, Yesus tinggal berkata, serang. Yesus tinggal berkata, kita habisi orang Roma. Semua akan bergerak. Yesus tetapi diam saja, tidak memanfaatkan kesempatan itu. Di mata seorang pejuang, ini ada kesalahan. Dan kemudian Yudas berusaha memancing Yesus supaya menggerakkan orang melakukan perlawanan. Caranya, serahkan Yesus kepada orang-orang yang memang membenci dan menangkap dia. Tapi ketika Yesus didatangi, bukannya Yesus melawan, Yesus malah membiarkan diri ditangkap. Nah, di dalam Injil Markus, itu ada terjemahan yang masih bisa dipertanyakan. Di Injil Markus, orang-orang yang datang menangkap Yesus itu dapat pesan dari Yudas. Tangkaplah dia dan bawalah dengan selamat.
Ya, kalau di Injil di terjemahan yang baru menggunakan kata bawalah dia dengan penjagaan yang ketat. Nih, kalau benar yang terjemahan yang lama, Yudas berpesan supaya Yesus dibawa dengan selamat. Loh, ada yang aneh di sini. Jadi Yudas menyerahkan Yesus bukan supaya Yesus ditangkap dan dianiaya sampai mati, tapi memancing reaksi Yesus. Maka kemudian ketika Yesus ditangkap sungguhan, kemudian Yesus diadili, dianiaya sampai mati, nah wajar kalau kemudian Yudas menyesal. Nah, kemudian sekarang begini, kalau ya saya sudah terima dibaptis, sudah terima Roh Kudus. Kemudian kalau tidak mau jatuh ke dalam dosa, dengarkan dengarkan Paulus kepada jemaat di Galatia. Maksudku ialah biarkan dirimu dipimpin oleh Roh. Jadi roh yang di dalam diri kita menunjukkan apa yang harus dilakukan. Dan bukan hanya menunjukkan, dia juga memberikan kekuatan kepada orang beriman untuk sanggup melakukan yang dikerjakan oleh Tuhan. Kemudian yang berikutnya, masih berkaitan dengan hal ini, Bapak Ibu, relasi dengan Tuhan itu yang harus terus dijaga. Terus dijaga. Karena apa? Waktu saya masih kecil, saya orang baik-baik, saya anak baik-baik. Ketika saya sudah dewasa, saya bisa berubah menjadi orang yang sangat jahat. Waktu masih muda, saya jahat sekali. Setelah berusia lanjut, loh kok saya jadi orang baik? Kenapa bisa berubah seperti itu? Macam-macam sebabnya. Tapi kalau sudah mengikuti Yesus, sudah menerima Roh Kudus, maka bertahan menjadi orang benar itu dilakukan dengan menjaga relasi dengan Tuhan. Saya bertindak atau tidak bertindak, saya melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu dasarnya adalah dikehendaki Tuhan atau tidak. Dan hati-hati di sini. Kenapa? Roh Kudus bicara kepada hati manusia. Tetapi otak manusia bisa melawan dengan sangat kuat. Sangat kuat melawan. Dan orang menyangka, itu kan otak saya sendiri. Bukan. Kalau saya sampaikan, iya disitulah kesempatan bagi setan dan iblis untuk bicara kepada saya, untuk menunjukkan apa yang harus saya lakukan. Supaya senang, supaya enak. Kalau Bapak Ibu mau mengingat, sederhana saja. Bapak Ibu, kapan sebenarnya pengen belajar Alkitab? Sejak kapan sebenarnya di dalam hati Bapak Ibu muncul keinginan untuk belajar Alkitab? Jawab apa adanya. Ya. Kita pada waktu ada COVID, Pak. Sebelum COVID sama sekali nggak ada keinginan untuk belajar Alkitab. Sama sekali. Ada, tapi lebih tertutup sama kegiatan yang lain. Nah, kemudian yang saya maksudkan, dalam hati sudah muncul keinginan untuk belajar Alkitab. Yang ngelawan, yang menolak, itu pikiran kan? Saya masih sibuk. Kalau belajar Alkitab itu bisa nanti. Sekarang itu waktunya nyari uang. Kalau sampai aku kurang mencapai target, nanti aku begini-begini. Kalau aku begini, nanti aku begini-begini. Akhirnya apa? Tunda. Itu contoh pikiran yang melawan dorongan Roh Kudus yang ada di dalam hati. Bukan hanya itu. Nah, sekarang begini. Ada orang-orang yang merasa saya cerdas. Saya pinter gitu ya. Tapi kemudian hati-hati. Kenapa? Di dalam hal-hal yang saya merasa kuat, disitulah iblis tahu aku adalah dalam hal itu aku paling lemah. Nah, orang yang misalnya merasa sangat kuat di soal intelektual, gampang kan jatuh dalam kesombongan? Gampang juga untuk membuat rasionalisasi. Tindakan jelas keliru, jelas salah, tapi dengan rasionalisasinya dia membuat seolah-olah tindakannya itu benar. Itu soal rasionalisasi.
Tuhan sudah memberikan tuntunan, sudah menunjukkan apa yang harus dilakukan, sudah memberikan kekuatan untuk melakukan. Tapi kemudian otak sendiri dibantu oleh iblis, diberi inspirasi oleh iblis, bisa melawan sehingga keinginan Tuhan tidak terlaksana di dalam diri kita. Nah, kemudian begini, saya tahu keunggulan saya, kelebihan saya tahu juga kelemahan saya. Nah, kemudian ketika saya tahu kekurangan dan kelebihan saya, maka di situ saya juga akan menjadi waspada. Dalam hal ini saya akan lebih gampang jatuh ke dalam dosa. Dalam hal yang lain, mau digoda kayak apapun saya nggak akan bingung. Di situ saya tahu kelemahan saya apa, kekurangan saya apa. Nah, kalau saya sudah tahu kekurangan saya, maka kemudian saya akan berusaha untuk membereskan dan sekaligus berhati-hati dengan kekurangan, kelemahan saya. Nah, kemudian sekarang misalnya ya, dulu ya, Bapak Ibu, saya itu sangat memberi perhatian pada apa nyebutnya ya, kalau pertemuan atau apa gitu, disiplin dengan waktu. Kalau saya sedang mengajar di kelas dan kemudian ada orang yang terlambat, mata saya dengan pandangan yang jelek akan mengarah ke pintu, melihat dengan pandangan jelek kepada orang yang terlambat. Saya tahu saya begitu. Tapi kemudian kalau saya lanjutkan seperti itu, maka kemudian berapa banyak orang yang saya sakiti. Belajar lebih lanjut. Ternyata orang terlambat itu sebabnya bisa bermacam-macam. Tidak semua orang itu waktunya seperti waktu saya. Bisa jadi di perjalanan orang bertemu dengan hal-hal yang lain. Nah, berusaha memahami diri dan memahami sesama, itu juga perlu mendapatkan perhatian. Kalau semua orang saya ukur dengan diri saya, maka konsekuensinya bisa akan sangat panjang. Mereka yang tidak sesuai dengan yang saya pikirkan, tidak seperti yang saya harapkan, saya akan tidak suka, saya akan membenci, saya akan tidak menghormati orang itu. Tapi kemudian kita harus berpikir dengan cara yang berbeda. Ya. Orang lain punya kekurangan seperti saya juga punya kekurangan. Orang lain juga punya kelebihan seperti saya juga punya kelebihan. Saling memahami atau memahami diri, memahami orang lain itu akan sangat menolong. Baik, Bapak Ibu, sampai di situ. Ini 2 pertanyaan dulu. Terima kasih, Pak. Iya, mari. Pak, kalau itu Pak tadi Selain yang terjemahan itu Pak bisa nggak Pak jadi dijelaskan yang mana yang benar, terjemahan lama atau terjemahan baru jadinya Pak? Ambil yang baru. Ambil yang baru. Ya. Terima kasih Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Oki. Saya tahu. Selanjutnya Ibu Herlina. Silakan Ibu Herlina Iriani. Ya, terima kasih Pak Ferry. Selamat malam Pak Seto. Untuk pertanyaan saya mengenai suku Manasye, itu kan dikatakan setengah ya. Suku Manasye yang setengah itu, ini saya lihat di 1 Tawarik bab 27, itu dikatakan juga yang setengah lagi tinggal di Gilead. Kenapa khusus untuk suku Manasye ini dibagi 2, latar belakangnya apa? Lalu apakah ada perbedaan masa antara suku Manasye yang setengah yang satu dengan yang lain? Itu aja Pak Sito. Ya, silahkan ke kitab Bilangan. Silahkan ke kitab Bilangan 32. Sudah? Udah. Nah, itu bacanya harusnya secara keseluruhan. Jadi begini maksudnya.
Israel keluar dari Mesir, kemudian akan tinggal di Kanaan. Kemudian berikutnya tanah Kanaan akan dibagi-bagi. Yang sampai sekarang sering saya sampaikan dan saya Bapak Ibu perhatikan, tanah Kanaan itu hanya di sebelah barat Sungai Yordan. Tapi di zaman ketika orang Israel masuk ke Kanaan, tanah Kanaan itu juga meliputi wilayah di sebelah timur Sungai Yordan. Jadi tanah terjanji tanah Kanaan itu meliputi tanah di sebelah timur Sungai Yordan. Jadi begitu kita ini yang harus kita pahami bersama ya. Sekarang kita ke Bilangan bab 32. Sekarang ke ini ayat 28, dari ayat 28. Lalu Musa memberi perintah mengenai mereka kepada Imam Eleazar dan kepada Yosua bin Nun dan kepada kepala kaum keluarga suku-suku Israel. Kata Musa kepada mereka, jika Bani Gad dan Bani Ruben, semua yang bersenjata untuk berperang telah menyeberangi sungai Yordan bersama kamu untuk berperang di hadapan Tuhan, dan jika negeri itu telah takluk kepadamu, maka haruslah kamu memberikan tanah Gilead kepada mereka sebagai milik. Tetapi jika mereka tidak menyerang dengan bersenjata bersama kamu, maka mereka harus menerima tanah miliknya di tengah-tengahmu di Kanaan. Lalu Bani Gad dan Bani Ruben menjawab, apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan ke tanah Kanaan. Tetapi bagi kami, tanah milik pusaka kami tetaplah di seberang sini Sungai Yordan. Itu seberang sini itu yang sebelah timur Sungai Yordan. Lalu kepada Bani Gad, kepada Bani Ruben, dan setengah suku Manasye bin Yusuf, diberikanlah oleh Musa kerajaan Sihon, raja orang Amori, dan kerajaan Og, raja Basan, baik negeri mereka maupun kota-kota di seluruh negeri, termasuk wilayah-wilayah di sekitar kota itu. Gitu ya. Jadi ini muncul kata setengah suku Manasye. Kemudian Bilangan 34 ayat 13. Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada ke-9 setengah suku. Sebab suku Ruben menurut kaum keluarga mereka dan suku Bani Gad menurut kaum keluarga mereka, juga suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusakanya. Jadi 2,5 suku di sebelah timur Sungai Yordan, Gad, Ruben, setengah Manasye. Yang 9,5 itu ada di sebelah barat Sungai Yordan. Begitu maksudnya. Nah, kemudian pembagiannya ya seperti ini. Kemudian kita periksa di kitab Yosua. Silakan pindah ke kitab Yosua. Lalu lihat sekarang ke bab 13. Yosua bab 13. Ayat 8. Bersama dengan suku Manasye yang setengah lagi, suku Ruben dan suku Gad telah menerima pusaka mereka yang diberikan Musa kepada mereka di seberang Sungai Yordan di sebelah timur. Gitu ya.
Disebut di situ. Kemudian lihat ke ayat 29. Bab 13, 29. Kepada suku Manasye yang setengah itu telah diberikan Musa suatu bagian, sehingga bagian inilah yang menjadi milik suku Manasye yang setengah itu menurut kaum mereka. Jadi itu yang di sebelah timur. Kemudian silakan ke Yosua bab 16. Kemudian sekarang ini lihat bab 16. Sorry. Karena perikopnya nyambung dengan bab 17, Bapak Ibu langsung ke bab 17 ayat 1. Berikut bagian suku Manasye melalui undi. Sebab Manasye adalah anak sulung Yusuf. Pada Makir anak sulung Manasye dan ayah Gilead diberikan Gilead dan Basan. Ia seorang tentara. Keturunan Manasye yang lainnya juga mendapat bagian menurut kaum mereka. Bani, Abiezer, Helek, Asriel, Shechem, Hefer, Semida. Itulah keturunan laki-laki Manasye bin Yusuf. Nah, nanti jadi begini. Kalau enggak nanti tambah banyak dan detail lagi. Jadi wilayah yang diberikan oleh Tuhan sebagai tanah terjanji itu ya bagian besar ada di wilayah sebelah barat Sungai Yordan, sebagian timur ada di sebagian lagi di sebelah timur Sungai Yordan. Khusus suku Manasye setengah tinggal di sebelah timur Sungai Yordan, setengah lagi tinggal di sebelah barat Sungai Yordan. Kemudian pertanyaannya, kenapa kok begitu? Urusannya berkaitan dengan ini undi ya. Tapi kenapa nggak jadi satu suku aja? Nah, kemudian begini, ketika sudah bicara suku, Bapak Ibu akan ketemu dua suku, Efraim dan Manasye, itu disebut suku Yusuf. Kenapa nggak disebut Yusuf saja sekalian? Nggak begitu kan? Yusuf punya anak Efraim dan Manasye. Efraim satu suku, kemudian Manasye satu suku. Nah, suku Manasye terbelah dua. Jadi begitu yang membuat suku ini terbagi dua dan mendapat dua bagian tempat yang berbeda. Ini kalau saya ngomong rincian kayak gini nanti mengingatnya yang sulit ya. Ya, intinya karena undian ya Pak Seto. Iya, karena Ya, saya kira Ibu Herlina sudah cukup jelas ya Bu. Ya, terima kasih Pak Seto. Ya, selanjutnya Ibu Neni, silakan Ibu Neni. Baik Saya- Pak Ferry, saya lagi, terima Pak. kasih. Pak Seto, Pak Heri. saya ingin menanyakan dari Mazmur 72, Pak, ayat 1 sampai 4, kemudian 12 dan 14. Kalau saya menangkap di sini bahwa ini kan doa dari Salomo untuk keadilan bagi dirinya dan juga putra-putranya ya Pak. Nah, eh, apakah bisa disebut bahwa Raja Israel itu adalah wakil dari Yahweh, Pak? Nah, untuk raja-raja ini apakah semuanya bisa dikatakan mewakili Yahweh, Pak? Terutama untuk raja-raja yang sudah bertindak tidak seperti leluhurnya Daud. Demikian Pak Seto, makasih. Raja Israel yang sesungguhnya itu adalah Yahweh. Raja Israel yang sesungguhnya. Kemudian begini, untuk menjalankan tugas penggembalaan atas umat, maka kemudian atas permintaan orang Israel sendiri, Tuhan mengangkat orang-orang tertentu menjadi raja. Ya, dua raja pertama itu bisa menjadi contoh. Saul
itu dipilih menjadi raja bukan karena pemilu, ya, tetapi karena Tuhan yang menunjukkan. Kalau Bapak Ibu membaca 1 Samuel bab 9, bab 10, lalu akan bisa melihat. Ini Saul itu orang Benyamin. Kemudian dia mencari keledai-keledai bapaknya yang hilang. Lalu karena itu dia bisa bertemu dengan Samuel. Sebelumnya Samuel sudah diberitahu oleh Tuhan, orang yang aku pilih nanti datang kok. Nah, jadi dengan cara seperti itu, Tuhan mengantar Saul kepada Samuel, lalu Samuel mengurapi Saul. Dari 8 orang anak Isai, anak yang terakhir itu yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Padahal anak itu masih ada di padang penggembalaan menggembalakan kambing domba. Samuel ditunjukkan, ini anak-anak Isai, gagah-gagah gitu. Tapi Tuhan bicara kepada dia, Tuhan melihat hati. Dan semua tidak menduga, karena yang dipilih adalah anak bungsu yang sedang berada di padang pengembalaan. Samuel sampai harus nanya, sudah semua ini anakmu? Lalu Isai jawab, masih ada satu di padang, panggil. Anak itu yang kemudian diurapi jadi raja. Pengurapan itu menjadi tanda bahwa anak ini, orang ini dipilih oleh Allah untuk menjadi raja, menjadi pemimpin yang menggembalakan umat Allah. Nah, kalau seorang raja itu tidak taat kepada Tuhan, tidak menjalankan tugasnya sebagai wakil untuk menggembalakan umatnya, maka yang bisa terjadi adalah Tuhan memberhentikan dia menjadi raja. Itu terjadi pada Saul. Kemudian tentang Salomo, dia tidak diberhentikan. Dia memerintah sampai mati, tapi kesalahannya sangat serius di hadapan Tuhan. Kenapa? Meninggalkan Tuhan, menyembah dewa-dewi, kesalahan yang dipandang sangat serius oleh Tuhan. Kemudian para raja yang memerintah Yehuda selanjutnya, itu semua seperti yang dijanjikan Tuhan. Keturunan Daud akan terus menjadi raja. Tuhan menghendaki semua raja di Yehuda itu dari keturunan Daud. Tapi dari semua raja yang memerintah Yehuda, sebut saja mulai dari Rehabeam sampai Zedekia, itu yang baik cuma 2 apa 3. Yang baik itu yang seperti Daud. Yang seperti Daud. Yang setia kepada Allah. Yosia, Hizkia, itu baik. Yang lain parah semua. Tidak berlaku seperti Daud ayah mereka, nenek moyang mereka, tapi mereka, terutama kesalahan mereka adalah penyembahan berhala. Seperti yang dilakukan Salomo. Salomo itu bijaksana. Iya, Salomo raja yang bijaksana. Tapi kemudian dia jatuh ke dalam dosa karena ada hal yang dia tidak tahu. Dia bijaksana, ngerti banyak hal. Tetap saja ada yang dia nggak tahu. Waktu dia masih muda, dia melakukan perkawinan politis untuk menjamin keamanan negeri. Dia mengawini putri-putri dari kerajaan tetangga supaya tidak terjadi peperangan, supaya kerajaan-kerajaan itu tidak menyerang Israel. Tapi kemudian begini, waktu Salomo masih muda, dia bisa mengendalikan semua istrinya. Tapi setelah dia menjadi tua, dia tidak sanggup lagi mengurus, mengendalikan istrinya. Bapak, Ibu boleh bayangkan ya, bayangkan. Seorang laki-laki umur 60, punya istri, seorang perempuan umur 30. Ya, pertanyaan jahat. Yang akan nurut, suaminya nurut ke istrinya, atau istrinya nurut sama suaminya? Suaminya nurut. Suaminya yang akan nurut.
Nah, itu yang ibu tahu tapi Salomo nggak tahu. Waktu Salomo masih muda, dia bisa urus, bisa mengendalikan semua istrinya. Tapi istri Salomo kan banyak. 700 istri plus 300 selir. Itu kalau perkawinannya tiap hari, itu 3 tahun baru selesai pesta perkawinannya kan. Tapi kan nggak mungkin setiap hari ada pesta perkawinan. Ada jangka waktu sejak Salomo masih muda sampai Salomo udah usia cukup lanjut, masih ada perkawinan itu. Efeknya, ketika Salomo sudah tua, istrinya banyak yang masih muda. Dan istri-istrinya itu yang mengendalikan. Apa yang kemudian terjadi? Istrinya mengajak Salomo untuk menyembah dewa-dewi yang mereka bawa ke Israel. Orang bijaksana itu kemudian jatuh dalam penyembahan berhala. Jadi, walaupun dia melakukan banyak hal yang baik termasuk membangun bait Allah, tetapi penyembahan berhala yang dilakukannya itu sungguh-sungguh sangat menyakiti Tuhan. Begitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Seto. Iya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi pertanyaan? Tadi Om Maleni sepertinya mau bertanya lagi. Makasih Pak. Ya. Ini pertanyaannya bodoh kali ya, tapi pokoknya itu ganjel Pak. Kan sebetulnya Allah Bapa itu kan sudah tahu kalau dia menciptakan dunia ya Pak ya. Pasti orang menjadi berdosa terus harus dia mengorbankan anaknya sendiri itu loh Pak. Tapi kenapa dia kok sampai hatinya gitu loh Pak? Itu yang saya kok sampai sekarang tuh nggak bisa menerima itu loh Pak. Sampai Kok hatinya rasanya apa? kejam amat bahwa Yesus diserahkan untuk kan begitu besar kasih Tuhan pada manusia sehingga dia mengorbankan anaknya sendiri kan menjadi manusia gitu loh. Itu loh Pak yang saya nggak bisa terima sebetulnya. Tunggu, kata Kan mengorbankan. sebetulnya tahu ya memberikan anaknya sendiri kepada kita, ya kan? Kalau bapaknya itu tahu nggak Bu, kalau ibu bakal berdosa kalau dilahirkan? Ya tahu. Kalau mikirin, masa mikirin orang bapak? Nggak tahu. Bapaknya nggak mikir-mikirin dosa Pak. Pokoknya bikin aja. Enggak, Bapak di surga itu tahu Iya, nggak kalau ibu bakal berdosa? Nggak tahu, Pak. tahu Pak. Dong, tidak tahu. Kok diciptakan? Tahu Pak. Kok diciptakan kalau tahu? Ya tahu. Nah iya itu makanya saya tanya kenapa? Buat apa gitu loh? Iya. Kan Itu waktu kecil, ada jawaban nggak Pak kalau yang itu? waktu kecil saya itu sudah bertanya begitu. Kenapa sih saya tidak dibawa langsung aja ke surga? Nggak usah repot-repot jadi manusia, nggak usah berdosa. Kan waktu kecil kita semua kalau ngaku dosa kan sampai nulis daftar dosa yang kita buat gitu kan. Kelas 4 sudah mulai ngaku dosa. Disitulah kemudian mulai mikir, kenapa sih aku dibiarkan berdosa? Kenapa sih aku tidak dibawa langsung aja ke surga? Harusnya kan lebih enak kan? Bapak juga nggak usah repot ngawasin aku, gitu ya. Sudah, aku sampai di surga, selesai. Nah, kemudian jawaban paling gampang itu sebenarnya begini saja. Terserah aku kok, terserah Bapak. Bapak yang bikin semuanya kok. Itu jawaban gampangnya. Semua terserah kepada Bapak. Nah, kemudian nanti pertanyaan akan bisa sangat melebar. Kalau Bapak itu memang niat punya maksud baik untuk menciptakan manusia, kenapa hidup di dunia ini harus penuh dengan penderitaan? Geser lagi ke situ. Kenapa manusia diciptakan dengan kelemahan yang membuat dia berdosa? Apakah Allah salah mencipta? Berarti Allah nggak maha kuasa dong. Begitu terus muternya pertanyaan. Ya, akan Misteri begitu. ya Pak ya.
Saya tidak tahu. Kata Jadi misteri itu artinya apa, Ibu? akhirnya jadi ya kita nggak bisa jawab gitu loh ya, Itu kalau misteri. misteri Jadi dari Gunung eh, Merapi, Ibu. maksudku ada ini ada kalimat di renungan hariannya orang Kristen ya Pak, or daily bread itu. Eh, The Lord is not worth our praise and worship if He could be understood by our wisdom, katanya gitu. Jadi saya kalau nggak bisa jawab, saya balik ke situ. Maksudku kalau misteri ya Pak ya itu. Ya, itu kata misteri itu yang kadang-kadang yang kita pikirkan, misteri itu seperti misteri dari Gunung Merapi gitu. Padahal apakah itu kata misteri, apakah artinya itu? Yang Ibu sampaikan tadi, kebenaran yang masih tersembunyi. Tapi misteri itu menunjuk kepada kebenaran. Ya. Nah, kemudian kita hanya bisa memahami yang dikehendaki oleh Allah sejauh Allah menyatakan diri. Kalau Bapak Ibu kita bertanya, saya sebelum ada di dunia ini di mana? Kita nggak bisa jawab. Yang ada sebenarnya hanyalah yang kita bisa tahu, yang kita bisa lihat adalah saya ada di dunia, saya manusia. Dan ketika menyadari saya adalah manusia, lalu akan ketemu. Manusia itu ternyata begitu kompleks, baik secara fisik maupun secara jiwa, gitu ya. Dan kemudian begini, kelemahan manusia, kelemahan yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu kecenderungan kepada dosa. Dan kemudian kalau manusia dibiarkan terus dikuasai oleh dosa, maka manusia tidak bisa sampai kepada Allah yang kudus. Karena itu harus ada yang menolong. Siapa yang menolong manusia membebaskannya dari dosa dan kematian? Itulah Yesus, anak Allah, firman yang menjadi manusia. Kemudian, kalau mau menolong manusia, itu yang saya pikirin waktu kecil itu. Kan bisa, semua diangkat aja langsung ke surga, selesai. Tapi kenapa Bapa memilih cara mengaruniakan Yesus? Dan kemudian Yesus, yang kita tahu, Bapak Ibu nomor satu bukan menderitanya ya. Yesus taat kepada Bapa. Dan kemudian ketaatannya itu diwujudkan secara sungguh-sungguh. Termasuk ketika harus mengorbankan dirinya, menyerahkan dirinya sebagai korban untuk menghapus dosa. Nah, kemudian berikutnya, Bapak Ibu, sekarang begini. Bapak Ibu masih ingat nggak kapan terakhir menderita? Atau Bapak Ibu bisa nggak menghitung nggak? Dari Bapak Ibu kecil sampai sekarang sudah berapa kali menderita? Nggak bisa hitung. Nggak bisa hitung. Ada orang-orang yang mungkin secara material nggak pernah menderita, nggak pernah berkekurangan. Tetapi bisa jadi dia mengalami penderitaan untuk yang lain. Ada yang secara material berkelimpahan, tapi susah tidur. Banyak yang seperti itu. Ya. Kemudian ada juga yang lain. Bapak Ibu boleh periksa sekali lagi. Dari kecil, dari manusia lahir ke dunia, sampai meninggalkan dunia ini atau hidup di dunia berakhir, manusia tidak pernah lepas dari penderitaan. Begitu apa enggak? Nah, sekarang Bapak Ibu amati. Firman yang menjadi manusia itu memilih jalan penderitaan, kalau pakai cara itu. Karena penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan manusia selama hidup di dunia. Jadi jalan yang ditempuh itu jalan yang sebenarnya dilewati oleh setiap manusia.
Sekarang kita justru menjadi tahu Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang mengasihi manusia, rela menjadi manusia, mengalami kelemahan manusia, mengalami kekurangan, kelemahan, penderitaan sebagai manusia dengan tujuan untuk membawa manusia lepas dari penderitaan untuk masuk dalam kebahagiaan yang abadi. Kalau Yesus atau karena Yesus sudah menderita, sudah menjadi manusia, mengalami kelemahan manusiawi, kalau di surat Ibrani dicobai tapi tidak berdosa, lalu dapat menolong orang, menolong saudara-saudaranya dari cobaan, dari godaan itu. Nah, Bapak Ibu, justru ini hal yang istimewa. Kalau saya bercerita tentang penderitaan, tentang kesulitan saya, Tuhan tahu. Kenapa? Tuhan jadi manusia kok. Tuhan pernah mengalami penderitaan. Kalau ngomong penderitaan, iya penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, termasuk penderitaan yang luar biasa berat. Kalau bicara apa adanya, apakah yang ada manusia yang mengalami penderitaan seperti Yesus? Ada, banyak. Ya di sini nggak pernah kita melihat orang yang menderita kayak gitu. Bapak Ibu kalau bicara tentang para martir, kemudian martir-martir yang tidak terdaftar, orang-orang Kristiani yang hidup di dalam penganiayaan, penderitaan mereka luar biasa. Dan Yesus mengambil jalan yang ditempuh, jalan yang dialami oleh manusia itu. Begitu. Jadi minta maaf, sudah nggak bisa usul lagi kepada Tuhan. Kita hanya bisa berusaha memahami yang dilakukan oleh Tuhan. Begitu, Bu. Jadi jangan tanya, kenapa nggak begini? Kenapa nggak begini? Usulnya bukan kepada saya, silahkan usul kepada Tuhan. Tapi sudah lewat. Karena Tuhan sudah mengerjakan apa yang dikehendakinya itu. Ya, berikutnya Pak Ferry. Ya, Terima kasih. ya, baik. Bapak Ibu, kami persilakan sebelum saya bacakan ada pertanyaan di kolom chat. Pak Agustinus Indrajaya, silakan Pak Agustinus. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Ferry. Selamat malam Pak Seto. Malam, Pak, Pak. saya mau tanya Pak, itu kalau di Alkitab ya, kenapa pada peta di belakang itu ya, ditulisnya Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Sedangkan di sebelahnya itu kan petanya yang hampir sama, tetapi tertulisnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Padahal kan pada saat itu, pada zaman Tuhan Yesus, Palestina itu tidak ada atau belum ada gitu Pak. Ya, catatan pertama, Pak. Apakah ada yang disebut bangsa Palestina? Nggak ada. Yang ada bangsa Arab. Ya, jadi tidak ada bangsa Palestina. Boleh diperiksa kok. Kalau Bapak ketemu sama mereka di sana yang disebut orang-orang Palestina, itu ngomongnya bahasa Arab semua kok. Wajahnya wajah Arab semua kok. Nah, kemudian nama Palestina, itu ya, nama Palestina. Kita mulai dari awal ya, masuknya orang Israel ke Kanaan tadi. Mulanya wilayah ini disebutnya Kanaan. Wilayah disebutnya Kanaan, ya. Nah, kemudian kalau Palestina itu nama bukan nama bangsa. Sedangkan Israel sebaliknya. Catatan supaya nanti nggak ketinggalan. Palestina itu nama wilayah atau tanah. Sedangkan Israel itu nama orang, nama bangsa. Jangan disamakan. Israel dan Palestina seolah-olah dua-duanya nama bangsa. Bukan. Nah, kemudian sekarang kita akan mulai. Di awalnya wilayah ini disebut Kanaan. Dan yang tinggal di wilayah Kanaan ini banyak bangsa. Banyak bangsa, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Yebus. Ya. Kemudian ada orang Israel. Ada orang Israel. Israel itu sebenarnya adalah nama dari Yakub. Nama Yakub.
Setelah bergumul melawan Allah, Kejadian bab 32, Yakub diberi nama Israel. Sekarang namamu Israel karena engkau sudah bergumul melawan Allah, melawan manusia dan engkau menang. Israel atau Yakub punya 12 orang anak. 12 anak ini menurunkan 12 suku. Jadi mereka kemudian disebut pertama-tama Bani atau anak-anak Israel. Dan kemudian mereka kemudian disebut menjadi bangsa Israel gitu ya. Nah, kemudian orang Israel, keturunan Yakub, anak-anak Israel, orang Israel masuk ke wilayah ini, masuk ke wilayah Kanaan. Nah, ketika Saul, Daud, Salomo memerintah, seluruh wilayah disebut Israel karena penduduknya adalah orang Israel. Kemudian begini, ketika Salomo meninggal, kerajaan terbelah jadi dua. Kerajaan terbelah jadi dua. Nah, keturunan Daud itu hanya memerintah di selatan, di Yehuda. Wilayah ini disebut Yehuda karena suku utamanya Yehuda. Ada sekolah di sini, ada Benyamin. Jadi wilayah ini disebut Yehuda karena ya sukunya yang utama itu Yehuda. Kemudian nama Israel tadi tertinggal di utara, 10 suku. Jadi wilayah utara kemudian disebut Israel, wilayah selatan disebut Yehuda. Nah, kemudian begini, ada dua kerajaan. Lalu kerajaan Israel itu pada akhirnya dikalahkan oleh Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Suku-suku yang tinggal di sini, 10 suku, diangkut ke pembuangan dan nggak pernah pulang lagi. Tinggallah kerajaan Yehuda. Nah, kemudian ketika orang-orang Israel diangkut ke pembuangan ke Asyur, penguasa Asyur menempatkan orang asing di situ. Nah, orang asing yang ditempatkan di wilayah Israel, waktu itu ibu kotanya Samaria ya. Maka orang-orang asing yang ditempatkan di situ disebut orang Samaria. Tapi sudah bukan kerajaan lagi, isinya bukan orang Israel lagi. Nah, kemudian tinggal kerajaan Yehuda. Nah, kemudian Yehuda terus melanjutkan sejarah sampai dikalahkan oleh Babel 587. Setelah dikalahkan oleh Babel, Yehuda tidak menjadi kerajaan lagi. Yehuda tidak menjadi kerajaan lagi. Nah, tapi Yehuda tetap bertahan sampai kemudian wilayah ini ganti-ganti dikuasai oleh, setelah Babel dikuasai Persia. Setelah Persia dikuasai oleh orang Yunani. Setelah dikuasai oleh orang Yunani, muncul penguasa baru, yaitu orang Roma. Tahun 64 sebelum Masehi, Roma masuk ke wilayah ini. Dan Roma menjadi penguasa di situ. Orang-orang Yahudi kemudian melakukan perlawanan. Sampai pada akhirnya tahun 70 Masehi, perlawanan orang Yahudi dieliminasi, dikalahkan oleh Roma. Yerusalem dihancurkan, Bait Allah dihancurkan. Dan sekarang sebagai sindiran, nama wilayah ini diganti dengan nama Palestina, mengambil nama Filistin. Jadi nama Palestina itu untuk menyebut wilayah, sejarahnya begitu. Jadi kalau bicara Filistin itu nyebut wilayah, Palestina itu nyebut wilayah. Kalau menyebut Israel itu nomor satu bicara tentang bangsa. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu ketemu dengan orang-orang Palestina, itu sama dengan orang yang tinggal di wilayah Palestina. Tapi bukan bangsa Palestina. Kalau bicara tentang ras, bangsa, bahasa, mereka orang Arab. Begitu, Pak.
Ya, Pak. masih kurang Eh, atau kalau mau lanjut silahkan dilanjutkan. Berarti ada hubungan juga dengan 5 kerajaan kota itu ya, Pak, yang di wilayah Filistin itu ya, Pak. Gaza, Palestina, Askelon, Filistin, Asdod, sama Gat ya, itu. Filistin itu 5 kerajaan kota, tapi nama Palestina nggak ada hubungannya. Hmm. Karena orang-orang Filistin, bangsa Filistin ya, bangsa Filistin itu dikalahkan oleh Asyur. Bangsa ini nasibnya seperti 10 suku Israel tadi loh, Pak. Dikalahkan oleh Asyur, diangkut ke pembuangan, nggak pernah pulang lagi. Jadi benar-benar Palestina itu hanya nama. Jadi tidak menyebut, "Oh, ini turunan orang Filistin." Enggak ada hubungannya, enggak ada hubungan. Jadi hanya nama saja yang diambil. Ya, begitu, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Jelas. Terima kasih ya, Pak Iya, Seto. Pak. Mari. Iya. Selanjutnya ada Pak Ali sudah resen. Ya Pak, Silakan malam Pak Pak. Ali. Ya, makasih Pak Ferry. Izin bertanya Pak Seto. Silahkan, Pak. Ya ini saya pernah baca di Wahyu, tadi kebetulan menyinggung soal masalah suku. Di Wahyu 7 ayat 4 sampai dengan 8. Itu semua Wahyu 7 ayat 4 sampai dengan 8, aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dan suku Gad 12.000, dari suku Aser 12.000. Oke, sampai ke bawah kira-kira ya Pak ya. Ya. Nah, tapi yang saya lihat kok, yang saya ganjil itu ya adanya kok Yusuf gitu loh Pak. Sedangkan dari Efraim nggak ada, Dan juga nggak ada. Kenapa ya Pak? Ya ada malah Yusuf Pak. Jawabannya itu pokoknya 12, Pak. Iya 12. Tapi kok sini Yusuf disebut lagi, Efraim disebut, Manasye disebut, tapi Efraim tidak, dan lalu suku Dan juga tidak gitu loh. Ya itu, pokoknya 12. Oh gitu. Nah, sekarang begini dulu. Ketika kita berbicara tentang angka ya, tunggu dulu. Bapak Ibu juga bisa mengingat murid Yesus di Injil Yohanes, ada nggak yang tidak ada di Injil lain? Periksa dulu ya. Ini soalnya ada kemiripan. Nanti supaya ini Bapak Ibu tolong cari daftar murid Yesus di Injil Matius dulu dah. Ada nggak? Cari daftar murid Yesus. Yang gampang diingat ya versi Matius, coba tolong dicari. Ada di mana? Matius Bab 4 10. ayat 18. Ya, Bab 10 ya Pak. Oke, 10. bab 10 ya. Iya Pak. Inilah ayat 2. Inilah nama ke-12 rasul itu. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, Tadius, Simon orang Zelot, terus Judas Iskariot. 12 apa enggak jumlahnya? 12. Ya. Kemudian kalau di Injil Yohanes, yang dilihat oleh Yesus di bawah pohon ara itu siapa? Nathanael. Ada di sini apa enggak? Nah, itu saya hanya menunjuk ini loh, ada loh yang seperti ini, yang Bapak sebut itu tadi. Baik, sekarang begini. Dalam daftar suku-suku Israel, itu kalau mulai dengan anak-anak Yakub, ya bersama dengan Yusuf, itu jumlahnya ya 12. Itu kalau dihitung berdasarkan anak-anak Yakub saja. Tapi kemudian
tadi kita melihat berulang kali, kok ada Manasye? Kan Manasye bukan anak Yakub, tapi cucunya. Nah, jadi ada daftar yang menunjuk 12 anak Yakub, itu yang menjadi 12 suku. Tapi kemudian di daftar yang lain kita menemukan, yang nggak ada tadi siapa, Pak? Dan Dan dengan nggak ada. Efraim. Efraim juga nggak ada. Jadi dan nggak ada. Kemudian jadinya dan serta Yusuf nggak ada kalau di Perjanjian Lama. Yang tadi kita lihat di kitab Bilangan, kemudian di kitab Yosua, Yusuf pasti nggak ada. Nah, dua yang tidak ada itu diganti dengan dua anak Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye. Nah, daftar suku yang disajikan di dalam Wahyu bab berapa tadi? Bab 7. 7. Nah, ini menyertakan nama Yusuf. Gitu ya. Nama Yusuf ada. Kemudian Manasye ada. Tapi Efraim dan Dan itu anak Yakub, Efraim itu anak Yusuf, nggak ada. Nah, kemudian daftar yang seperti ini, kalau orang membacanya secara apa menyebutnya ya sebagai statistik, daftar dalam arti statistik, kita akan menemukan ya ada yang nggak benar ini. Kalau mau periksa lagi, sekarang pindah ke kitab Bilangan. Jadi silahkan ke kitab Bilangan. Bab 1. Ayat ini sensus ya. Ayat 20 Ruben. Ayat 22 Simeon. 3 Gad. 4 Yehuda. Ayat 28 5 Isakar. 6 Zebulon. 6 berapa tadi? 7 Yusuf. Ya. Kemudian sekarang lihat dan bagian Yusuf ya, ayat 32. Mengenai keturunan Yusuf dari Bani Efraim, menurut kaum yang ada di dalam keluarga mereka, dicatatlah nama, gitu ya. Kemudian ayat 34 dari Bani Manasye. Jadi di situ langsung dibagi Efraim dan Manasye masuk dalam keluarga Yusuf. Kemudian dari sekarang ayat 36. Bani Benyamin 8. Kemudian beneran 8 tadi. 1 Ruben, 2 Simeon, 3 Gad, 4 Yehuda, 5 Isakar, 6 Zebulon, 7 Yusuf, 8 Benyamin, 9 Dan. Ayat 40 Asyer, ayat 42 Naftali. Itu daftar yang kita temukan di kitab Bilangan. Yusuf ada di situ. Nah, sekarang baru keterangan lebih luas tentang hal seperti ini ya. Data yang satu kok beda dengan yang lain. Kemudian kalau pertanyaan modern yang membaca angka-angka daftar ini secara statistik, maka bisa saja orang kemudian akan mengatakan yang satu benar, yang lain salah. Tapi kemudian sekarang begini, kalau bicara tentang angka, sekali lagi yang penting 12-nya itu tadi. Bapak Ibu tolong ingat-ingat, waktu SD kelas 1 kita mulai belajar hitung-hitungan. Waktu SD kelas 1 belajar hitung-hitungan, Bapak Ibu punya angka favorit nggak waktu itu? Waktu SD. Waktu SD sudah ada angka favorit atau belum? Sudah pilih-pilih angka atau belum?
Belum lah, ngitung aja masih sulit kok. Tapi kemudian mengapa sekarang banyak yang suka angka 8 dan 9, tapi nggak suka angka 4? Penjelasannya pasti aneh. Penjelasannya ini nggak didapatkan di bangku kuliah. Nggak ada hasil disertasi mengenai angka ini. Kenapa senang angka 9? Jawabannya apa biasanya? Kenapa senang angka 9? Atau kenapa senang angka 8? Nggak putus 8, Pak. Tuh, itu. Jawabannya kan begitu kan? Itu adanya di penyelidikan siapa, penelitian siapa. Tapi kemudian kenapa kok nggak suka angka 4? Lagi cuma 1, Pak. Kenapa nggak senang angka 13? Kenapa angka 13 dihindari? Saya suka Selaka angka 13, Pak. 13. Saya Seloko suka angka 13, Pak. 13, Pak Seto. Itu lucky number saya. Ya, tapi kemudian Ibu temannya berapa orang, Ibu? Saya sendirian aja. Jadi Ibu kalau naik pesawat pernah duduk di bangku nomor 13? Enggak ada. Enggak ada. Itu yang saya maksudkan, orang nggak senang dengan angka 13. Loh, saya nggak bingung dengan angka. Saya kalau diberi uang 13 juta, saya terima utuh. 13 saya terima, 13 nggak akan, oh jangan 13, 12 saja. Enggak. Nah, sekarang begini, dalam kehidupan kita ternyata ada angka-angka yang sifatnya atau fungsi numerik, urutan 1, 2, 3. Angka juga bicara tentang jumlah atau data, statistik. Tapi lihat, ada juga angka yang, tuh Ibu tadi sudah menyebut, lucky number. Itu bukan angka statistik, bukan angka urutan. Kemudian orang juga itu melihat angka, nggak selalu begitu. Angka keberuntungan, kemudian yang lain lagi malah sebaliknya angka sial. Itu kan bukan soal data, itu bukan soal statistik, itu bukan soal numerik, tapi angka mistis gitu ya. Atau ada lainnya, nama lainnya. Nah, di dalam budaya-budaya kita menemukan hal yang seperti itu. Nah, kalau di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Bapak Ibu akan ketemu angka-angka yang dipandang istimewa. 3, 7, 10, 12, dan perkaliannya. Kalau Pak Ali tadi menyebut di kitab Wahyu bab 7, 144.000, perhatikan. Itu sama dengan 12 kali 12 kali 10 kali 10 kali 10. Ya, itu angka. Jadi yang menjadi penting angka 12-nya kalau melihat bagian itu. Mau melihat suku-suku Israel, mau melihat ya kiasan menggunakan suku-suku di kitab Wahyu, ya urusannya bukan soal statistik, tapi itu adalah angka yang sifatnya teologis. Kemudian Bapak Ibu sekarang tolong membuka surat Yakobus bab 1. Surat Yakobus bab 1. Apa yang Bapak Ibu temukan di situ? Surat Yakobus bab 1 ayat 1. Pada 12 suku. Pada 12 suku di perantauan gitu kan. Ya, Apakah yang dimaksudkan itu adalah suku-suku Israel dari Ruben sampai Benyamin? Bukan. Gini, kata 12 suku Israel itu sama dengan keseluruhan umat Allah. 12 suku itu sama dengan seluruh umat Allah. Gitu ya.
Itu setara senada dengan kalau kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Itu menunjuk pada seluruh wilayah Republik Indonesia. Setelah Timor Leste memisahkan diri, lagunya diubah apa enggak? Dari Sabang sampai Merauke minus Timor Leste. Enggak. Tetap saja dari Sabang sampai Merauke. Jadi 12 suku sama dengan umat Allah gitu ya. Nah, surat Yakobus menggunakan istilah itu. 12 suku di perantauan itu sama dengan umat Allah. Dalam hal ini umat Allahnya adalah umat Kristiani. Jadi pembuatan atau penyusunan daftar di satu tempat dengan di tempat yang lain berbeda. Kalau bicara suku-suku Israel, yang awal itu adalah anak-anak Yakub. Kemudian ada daftar lain dan dihilangkan. Ada dua dihilangkan, salah satunya Yusuf, diganti dengan dua anak Yusuf, Efraim dan Manasye. Tapi di kitab Wahyu, itu aneh. Yusuf ada, Manasye ada, Efraim yang ditiadakan. Begitu, Pak. Ya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. baik. Terima kasih Pak Ali. Semoga Ya, semakin Pak. jelas. Nggak apa-apa. Kami persilakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Kalau tidak, saya coba bacakan. Ini Pak Seto ada pertanyaan dari Pak Teguh Tarius. Mohon izin karena masih di jalan. Jadi tidak bisa berbicara langsung. Tapi hadir di Zoom ini. Di Matius 12 ayat 32, beliau meminta contoh di kehidupan kita sehari-hari. Dosa menentang Roh Kudus yang tidak diampuni di masa sekarang atau di masa yang kehidupan yang akan datang. Itu contohnya apa ya Pak Seto? Untuk dosa menentang Roh Kudus. Matius 12 Begini. Jadi dosa menentang Roh Kudus itu tidak menunjuk pada salah satu tindakan. Mencuri, membunuh, berzina, bukan begitu. Tapi kemudian begini, periksa lagi. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia berkata-kata menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Baik di masa ini maupun di masa yang akan datang. Nah, kalau di dalam teks langsung disebut mengucapkan kata menentang Roh Kudus. Tapi urusannya sebenarnya tidak sesederhana itu. Sekarang, perhatikan di dalam kalimat itu tentang diampuni dan tidak diampuni. Bapak Ibu, tolong menggunakan pemahaman yang umum yang kita miliki. Kapan atau apa syaratnya supaya manusia beroleh pengampunan dari Allah? Syaratnya apa? Bertobat. Mohon dari Roh Kudus. Bertobat dulu. Bertobat. Kalau tidak bertobat, nggak akan diampuni. Nah, kemudian, sekarang, kalau orang mau bertobat, sebelum bertobat, apa yang harus terjadi di dalam dirinya? Kuasa Roh Kudus. Belum nyebut tentang roh. Menyadari kesalahannya. Sadar kesalahan. Nyesel apa enggak? Penyesalan. Menyesal. Kalau sadar salah tapi enggak nyesel? Ada juga kan ya? Pengakuan itu baru yang paling belakangan. Tapi orang melakukan kesalahan, kemudian orang sadar dan menyesali, lalu bertobat, dan dia akan menerima pengampunan. Nah, kemudian kesadaran bahwa dia sudah berdosa, kemudian ya penyesalan, dorongan untuk bertobat, itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, kalau orang menentang Roh Kudus, dalam hal ini dipakai kalimat mengucapkan kata-kata menentang Roh Kudus,
itu sama dengan orang menolak untuk bertobat. Kalau orang terus-menerus menolak untuk bertobat, apakah Allah akan mengampuni? Tinggal sekarang saya bertanya, Bapak Ibu pernah nggak Bapak Ibu dipaksa untuk diampuni? Pernah nggak mengalami, saya dipaksa untuk diampuni gitu. Itu dua kata yang nggak pernah muncul bareng, dipaksa, diampuni. Enggak, saya tidak pernah, Tuhan tidak memaksa orang untuk diampuni. Enggak. Tapi yang ada adalah orang bersalah, kemudian menyadari, menyesali, lalu bertobat. Semua itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau orang menolak untuk bertobat, maka ya jangan berharap dia akan mendapatkan pengampunan. Karena bertobat itu, dorongan untuk bertobat itu adalah dorongan dari Roh Kudus, maka orang yang menolak Roh Kudus ya tidak akan mendapatkan pengampunan. Jadi dosa melawan Roh Kudus atau mengucapkan kata-kata menentang Roh Kudus itu urusannya bukan soal saya melakukan dosa ini atau dosa itu, atau ini adalah dosa berzina, ini adalah dosa membunuh, bukan. Tapi sikap melawan, menentang dorongan Roh Kudus untuk bertobat. Begitu, Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Seto. Semoga Pak Teguh Darius bisa mendengar. Baik, Bapak Ibu, persilakan. Masih ada waktu jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Karena sesinya tanya jawab ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, yes. Kemudian kalau masih sudah malam ini sudah habis pertanyaan, berarti pertemuan berikut masih diperlukan apa enggak? Lebih sulit Seto, bertanya atau menjawab sih? Atau gantian saya yang bertanya apa ya? Kak Seto mau tanya ya, Kak Seto. Oh Kak iya, Saya Seto mau juga Pak. senang tanya. bertanya loh. Ya, Pak Seto, ini ada Ibu Yohana, Pak. Ibu Yohana, izin Ya, bertanya, Pak Seto. Kak Seto, itu kan bangsa Israel itu kan terdiri dari yang Yehuda sama Israel Utara, dua-dua kan sama-sama dibuang kan. Kalau Yehuda itu ke Babel, kalau Israel Utara ke bangsa Asyur ya. Itu sampai 70 tahun ya, betul ya Pak ya, dua-dua itu. 70 tahun lalu yang dibuang ke Asyur itu apa termasuk yang Nabi Yunus diutus oleh Allah ke Niniwe itu ya. Itu kan bangsa Israel sudah dibuang ke bangsa Asyur juga ya. Ya, kita pisah-pisahkan ya Bu ya, karena Ya. pengetahuan sudah bercampur di memori Bu. Kita pisah-pisahkan ya. Lalu saya Sekarang juga tanya ya Pak ya, sampai terakhirnya itu yang saya pernah baca di Esra, kitab Esra, itu kok yang suami-suami yang menikah dengan perempuan-perempuan asing, itu kok istrinya sama anak-anaknya disuruh meninggalkan, lalu suaminya aja yang harus kembali ke Yerusalem. Lalu bagaimana keluarganya ya Pak Seto? Yang ditinggal tuh istri sama anak-anaknya bagaimana ditinggalkan itu Pak? pulang ke negerinya. Nasibnya. Enggak diurus sama Nehemia. Baik, kita klarifikasi dulu Ya, terima kasih apa Pak. ya yang Ibu sampaikan tadi ya. Sekarang Ibu tolong membuka 1 Raja bab 12. Nanti lengkapnya Ibu baca sendiri ya. Di sudah ketemu 1 Raja 12? Kalau sudah silahkan ke ayat 19.
Demikianlah orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah, lalu menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada yang mengikut keluarga Daud selain dari suku Yehuda. Ini perpecahan Israel dengan Yehuda ya. Nah, kemudian sekarang kita pindah ke 2 Raja bab 17. 2 Raja bab 17. Ini raja terakhir yang memerintah Israel, yang memerintah utara. Namanya Hosea bin Ela. Nah, kemudian sekarang silahkan ke ayat 6, bab 17 ayat 6. Pada tahun ke-9 pemerintahan Hosea, Raja Asyur merebut Samaria dan mengangkut orang Israel ke pembuangan di Asyur. Ya. Kemudian ia memukimkan mereka di Halah, di tepi sungai Habor, di Gosan, di kota-kota orang Madai. Nah, orang-orang yang dibuang ke Asyur ini enggak pernah pulang. Enggak pernah pulang. Lalu coba Ibu lihat ke ayat 24. Ayat 24. Apa yang tertulis di situ? Asyur mengangkat orang dari Babel. Ada orang Bali dibawa ke situ Ya, kan? dari Kuta. Iya, Pak. Iya. Jadi orang-orang asing diangkut ke diangkut ke wilayah Israel, tinggal di Samaria dan sekitarnya. Nah, orang-orang inilah yang disebut sebagai orang Samaria. Terus yang 10 suku tadi kemana? Ya sudah campur dengan bangsa-bangsa lain. Ini peristiwanya tahun 722 sebelum Masehi. Nah, sekarang berarti yang tertinggal hanya Yehuda. Iya, hanya Yehuda. Yang tertinggal hanya Yehuda. Kemudian kita pindah ke 2 Raja bab 25. 2 Raja 25 ayat 8 sampai 12. 2 Raja 25 8 sampai 12. Pada tanggal 7 bulan ke-5 tahun ke-19 pemerintahan Raja Nebukadnezar Raja Babel, datanglah ke Yerusalem Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, semua rumah di Yerusalem, gitu ya. Kemudian ayat 11. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, dan orang banyak yang tersisa dibawa ke pembuangan oleh Nebuzaradan. Jadi orang Yehuda dikalahkan oleh Babel, ini tahunnya 587 sebelum Masehi. Terus diangkut ke pembuangan. Nah, mereka baru pulang setelah Babel dikalahkan oleh Persia. Nah, Raja Persia yang sangat terkenal, kita pun kenal namanya, itu adalah Kores. Nah, pindahlah kita ke kitab Ezra. Pindah ke kitab Ezra, bab 1, ayat 1 sampai dengan 4. Pada tahun pemerintahan Kores Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia. Ini Kores sudah mengalahkan Babel. Jadi Babel sekarang ada di bawah kekuasaan Persia. Orang-orang yang dibuang ke Babel diizinkan pulang oleh Kores. Lalu mereka pulang. Nah, di bab 2, Bapak Ibu, Ezra bab 2 itu kita ketemu daftar orang-orang yang pulang ke Yehuda. Nah, sekarang kan tidak ada lagi raja. Setelah dikalahkan oleh Babel tadi,
Yehuda tidak menjadi kerajaan lagi. Nah, kemudian mereka punya pemimpin. Pemimpinnya berpasangan. Ada imam, imam itu pemimpin religius, pemimpin keagamaan. Terus ada pemimpin politiknya, gubernur atau bupati. Awalnya ada Imam Yesua dan pasangannya untuk soal pemerintahan namanya Zerubabel. Di kemudian hari itu ada Imam Ezra dan ada Bupati Nehemia. Orang-orang Yahudi, sekarang namanya Yahudi. Jadi nama Yahudi itu munculnya di zaman pembuangan dan sesudahnya. Sebelumnya nggak ada nama Yahudi. Nah, kemudian begini, orang-orang Yahudi yang sudah pulang dari pembuangan di bawah pimpinan orang-orang yang sangat serius ini berkomitmen. Nenek moyang kita dulu dibuang, dihukum oleh Tuhan karena dosa mereka, terutama penyembahan berhala. Gitu ya. Dan kemudian mereka berjanji, kalau Bapak Ibu membaca kitab Ezra, itu ya, lalu membaca Ezra bab 9, semua orang Yahudi berjanji untuk setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Nah, kemudian setelah mengucapkan janji untuk setia kepada Tuhan, lihat sekarang Ezra bab 10. Ezra bab 10 itu di situ disampaikan sikap Ezra terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan perkawinan campur, ya. Nah, ini bisa dilihat sekarang bab 10, Ezra bab 10 ya ayat 1. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah ke dekatnya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Lalu berbicaralah Sehanya bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Ezra, kami telah berlaku tidak setia terhadap Allah kita karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara bangsa-bangsa negeri ini. Namun sekarang masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita mengikat perjanjian dengan Allah kita bahwa kita akan menyuruh pergi semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah. Biarlah hal itu dilakukan menurut hukum Taurat. Itu dasar kenapa orang-orang Yahudi menceraikan istri-istri mereka yang dari bangsa asing. Bapak Ibu, ini pertama-tama tidak bicara tentang ras. Yang harus diingat, orang Israel itu satu bangsa, satu agama. Gitu ya. Itu harus diingat. Nah, kemudian yang lebih diutamakan di dalam hukum Taurat, di dalam hidup keagamaan Israel, itu iman. Jadi mereka berpegang, kami adalah umat pilihan Allah. Karena kami umat pilihan Allah, kami akan setia kepada Allah. Perkawinan campur, itu ada dampaknya. Di zaman Salomo, Tuhan sudah mengingatkan. Di zaman sebelumnya Tuhan sudah mengingatkan, jangan memperistri perempuan-perempuan penduduk negeri ini. Kenapa? Mereka akan membawa kamu jauh dari Tuhan. Itu soal seriusnya. Jadi resiko, jangan membandingkan situasi sekarang ya, nggak ketemu nanti. Salomo, orang sekuat itu, yang tadi sudah kita sebut, itu kurang pintar apa? Tapi pada akhirnya dia jatuh ke dalam penyembahan berhala. Nehemia, kalau Bapak Ibu mau membuka kitab Nehemia melakukan eksekusinya. Bab 13. Jadi Nehemia mengusir perempuan-perempuan asing yang diperistri orang Israel. Tapi sekali lagi ini urusannya nomor satu, ini nggak ada urusan dengan ras. Jadi kita bukan urusan kebangsaan ya. Tapi orang Israel percaya begini, kami ini bangsa pilihan Allah. Kami ini umat Allah. Percampuran dengan bangsa lain
itu akan membahayakan jati diri kami sebagai umat Allah. Nah, kemudian kalau di kitab Nehemia, ya, Nehemia punya keprihatinan karena anak-anak hasil perkawinan campur ini sudah tidak bisa berbahasa Ibrani, nggak bisa berbahasa Yahudi lagi. Itu yang membuat Nehemia bersikap keras terhadap ini perkawinan campur. Kemudian hal yang berikutnya itu kita bisa lihat di kitab Maleaki. Ini semua muncul pada waktu yang kurang lebih sama. Nah, di Maleaki bab 2. Tindakan, malah kalau Maleaki ngelihatnya ada yang aneh. Orang Yahudi sudah punya istri Yahudi gitu ya. Tapi rupanya waktu itu ada tren memperistri perempuan asing itu keren. Lalu apa yang terjadi? Ada orang-orang Yahudi menceraikan istrinya supaya bisa memperistri perempuan asing. Ada yang aneh? Luar biasa anehnya itu. Nah, kemudian kalau mau tahu yang dikehendaki oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah? Keturunan umat Allah. Maleaki bab 2 ayat 15. Bukankah dia yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Apakah yang dikehendaki oleh yang Esa itu? Keturunan umat Allah. Jadi jagalah dirimu, jangan seorang pun berkhianat terhadap istri masa muda. Jadi soal iman itu menjadi nomor 1. Maleaki melihat tren perkawinan campur sampai orang rela mengkhianati istrinya supaya punya istri yang baru. Gitu, Bu. Ya, Pak. Cukup. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu. Mungkin satu pertanyaan lagi malam hari ini. Masih ada satu pertanyaan mungkin yang bisa diajukan. Oh, silakan Pak Beni. Sudah raise hand, Pak Beni. Apakah bisa mendengar Pak Beni? Oh ya. Ya, terima kasih Pak Ferry. Selamat malam Pak Seto. Malam, Pak. Mau tanya untuk kitab kitab apa itu? Makabe itu ditulis untuk waktu kerajaan Yunani apa benar Pak Seto? Ya, Bapak silakan membuka 1 Makabe bab 1, Pak. 1 Makabe bab 1. Iya, Pak. Nah, Bapak Ibu langsung kenal nama yang disebut pertama ini kan. Alexander, putra Filipus dari Makedonia. Nah, kisahnya mulai dari situ. Jadi begini, Alexander, anak dari Filipus, orang Makedonia. Gitu ya. Raja ini, Alexander, kagum dengan budaya Yunani. Dan dia ingin supaya orang memeluk budaya Yunani, hidup dengan cara Yunani. Nah, kemudian untuk tujuan itu, dia menaklukkan wilayah-wilayah dan memperkenalkan budaya Yunani. Dari Makedonia, Bapak Ibu silahkan mengingat kota Filipi yang sering disebut di Perjanjian Baru. Dia menyeberang ke timur, masuk ke wilayah ini semenanjung Anatolia di Turki. Terus ke arah timur menaklukkan wilayah-wilayah sampai di Kanaan tadi ke selatan, sampai ke Mesir, takluk semua. Di Mesir dia mendirikan kota Alexandria. Terus kemudian balik ke utara lagi, lanjut ke arah timur sampai ke Persia.
Dia menaklukkan seluruh wilayah itu hanya dalam waktu 10 tahun. Nah, setelah Alexander meninggal, wilayah kekuasaannya itu diperebutkan oleh 4 orang jenderalnya. Nah, yang perlu diingat dalam hal ini, wilayah Palestina ke timur sampai Persia itu dikuasai oleh panglimanya, jenderal yang bernama Seleucus, nama panglimanya ya. Kemudian Mesir itu dikuasai oleh Ptolemeus. Yehuda ada di perbatasan. Mula-mula dikuasai oleh dinasti atau penguasa Ptolemeus, Mesir, tapi kemudian bisa kemudian bisa direbut oleh kerajaan Yunani Persia yang dari Palestina sampai ke timur itu. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu silahkan membuka untuk tanda ya. Silahkan sekarang begini supaya gampang diingat. Silahkan ke bab 1 Makabe. Gini dulu. 1 Makabe dan 2 Makabe, 2 kitab ya. Tapi 2 Makabe itu bukan kelanjutan dari 1 Makabe. 1 Makabe dan 2 Makabe itu adalah 2 kitab yang ditulis ya untuk membahas satu peristiwa, yaitu penganiayaan orang yang dialami oleh orang Yahudi. Nah, kemudian sekarang untuk menunjukkan lebih lanjut tentang Yunaninya orang ini tadi ya, Bapak Ibu kalau membaca kitab Makabe sudah pasti akan ketemu nama-nama Yunani termasuk yang saya sebut-sebut tadi. Nah, kemudian sekarang apa yang membuat orang Yahudi marah lalu melakukan perlawanan? Bapak Ibu silakan membayangkan bait suci, bait Allah di Yerusalem dikuasai oleh orang Yunani dan kemudian di situ dipasang patung dewa Zeus. Nah, kemudian juga masih di 1 Makabe saja, Bapak Ibu tolong sekarang bentar ke bab 1 ayat 14. Bab 1 ayat 14, apa yang Bapak Ibu temukan di situ? Membangun sekolah olahraga. Stadion. Stadion olahraga. Disebutnya di situ sekolah olahraga. Kalau di terjemahan yang lama gelanggang olahraga. Kalau Yunaninya gimnasium. Gimnasium. Gimnasium itu apa? Ya, tempat anak-anak muda berkumpul untuk belajar, untuk berlatih. Latih apa? Latihan retorika, pidato, belajar debat. Tapi mereka juga belajar olahraga. Kenapa dinamai gimnasium? Karena anak-anak muda yang masuk ke tempat itu harus dalam keadaan gimnos. Artinya nggak pakai baju. Telanjang. Iya, jadi dengerin saja, nggak usah bayangkan. Ya, mereka atletik, kemudian gulat, kemudian melakukan berbagai jenis olahraga, tapi nggak pakai kostum. Karena itu tempatnya diberi nama apa? Gimnasium, tempat orang pada nggak pakai baju. Jadi makanya Bapak Ibu hati-hati kalau mendengar kata mau kemana? Nge-gym. Ya, begitu Pak. Ini beberapa contoh untuk menyebut bahwa kitab Makabe ditulis di zaman kekuasaan Yunani gitu Pak ya.
Oh Ya, ya, nanti pada waktunya kita mungkin akan belajar bagian kitab ini. Ya. terima kasih Pak Seto. Ada lagi pertanyaan Ya. kedua tentang kitab Esther. Masih bisa Pak, tanya lagi. Ya, silahkan. Kalau nggak Kitab selesai ya Esther, minggu depan, Pak. kitab Ya. Esther itu kan ada Raja Ahasiweros, itu raja dari kerajaan mana? Dan yang kedua, kenapa kitab Esther itu dimasukkan ke dalam kitab suci, padahal itu tidak ada berbicara tentang Allah ya, Allah Yahweh atau apa nggak ada. Itu berbicara tentang apa? eh, bangsa Israel yang apa memiliki apa seorang tokoh yang bisa menyelamatkan mereka aja. Mohon penjelasan Pak Seto. Terima kasih. Begini, di dalam gereja Katolik kan kita nggak hanya punya kitab Esther, tapi kita punya kitab Esther yang lengkap. Jadi memang benar bahwa dalam kitab Esther itu tidak disebut di situ satu kali pun nama Tuhan. Ya. Kemudian akibatnya apa? Kitab ini seolah-olah tidak punya warna religius. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, maka kemudian pada kitab ini ditambahkan ya hal-hal yang jelas menunjukkan peran Allah dan kehadiran Allah di dalam kitab ini, di dalam kisah yang disampaikan ini. Nah, kemudian begini, kalau kita memperhatikan kitab Esther secara keseluruhan, lalu kita akan ketemu ini background-nya kerajaan apa ini, gitu ya. Lalu kita akan ketemu, loh ini kerajaan Persia kayak gini ini. Nah, tapi kemudian berikutnya masih banyak pertanyaan yang kita perlu perhatikan. Sekarang begini, Bapak Ibu silahkan mengingat. Kalau nggak langsung bisa mengingat ya nggak apa-apa. Ada kitab Ruth, Esther, Tobit, Yudit, Yunus. 5 kitab ini sesungguhnya merupakan novel Alkitabiah. Novel yang kalau dibayangkan begini gambarannya. Bapak Ibu, orang Samaria yang murah hati, itu kan cerita yang dibuat oleh Yesus kan? Nah, Bapak Ibu silahkan membayangkan 5 novel ini dibuat oleh seorang Yahudi untuk menyampaikan kebenaran tentang Tuhan. Kitab Esther itu kelihatannya enggak, ya kalau bicara tentang Tuhan, oh enggak ada. Tapi kitab ini menjadi asal-usul dari Hari Raya Purim. Nah, kemudian tambahan yang ada dalam bahasa Yunani memberi warna pada kitab ini, sehingga kitab ini jelas menunjukkan bagaimana Allah berkarya dengan cara yang tidak terduga melalui seorang perempuan. Nah, ini sudah apa ya? Salah satu pemahaman yang sudah sangat maju. Tuhan berkarya lewat perempuan, seperti juga Tuhan berkarya dengan menggunakan Yudit untuk menyelamatkan. Cuma Yudit ada di Betulia, sedangkan Esther ada di luar negeri. Ya, sementara begitu dulu Pak ya. Baik, kita ketemu lagi Bapak Ibu di pertemuan hari Senin yang akan datang. Kalau ada yang perlu diklarifikasi, silahkan dipersiapkan untuk disampaikan. Silahkan Pak Ferry. Siapa tadi Pak? Ruth, Yudit, Esther sama apa? Ruth, Esther, Yudit, Esther, Tobit, Yudit, Tobit, Yunus. Yunus. Ya, makasih Pak. Ya, baik. Bapak Ibu, sampai di sini kegiatan kita pada malam hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Masih dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi sudah kita
kita simak bersama-sama. Marilah kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Bapa yang Maha Baik, karena dengan penyelenggaraanmu, kami semua dapat berkumpul dan belajar bersama Pak Seto dari pukul 7 tadi sampai dengan saat ini. Semoga apa yang kami terima menjadi bekal bagi kami untuk mendengarkan Roh Kudus, untuk bertobat, untuk bisa kau terima di dalam pangkuanmu. Ya Bapa, selanjutnya kami akan melanjutkan aktivitas kami, ataupun kami akan beristirahat. Lindungilah kami, sertailah kami selalu dalam kehidupan kami selanjutnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat Terima malam. kasih. Sampai Terima jumpa. kasih Pak Seto. Terima kasih Selamat Pak malam. Seto. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Bapak Terima Ibu. kasih Pak Pak Seto, Terima Pak kasih. Ferry, Pak Bapak Ibu Ferry. semuanya. Pak Ferry, thank you. Terima kasih Terima kasih Pak Pak